Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan lagi 1,3%, close di 7.892 dan asing kembali mencatatkan akumulasi. Untuk market reguler net buy 1,5 triliun, sedangkan di all market net buy 1,4 triliun rupiah. Untuk kurs rupiah hari ini juga mengalami penguatan 0,8% di level Rp16.122 per 1 US dollar guys ya. So kita melihat bahwa salah satu katalis yang positif adalah rencana stimulus yang akan kembali dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita pun melihat ya bahwa hari ini saham big caps kembali diakumulasi asing. Juga katalis positifnya datang dari kurs rupiah kita yang kembali menguat guys ya. Jadi kalau misalkan rupiah kita itu turun ya nilainya atau angkanya, ini artinya rupiah kita menguat ya, dan sebaliknya ketika rupiah kita naik ke harga yang lebih tinggi, maka itu artinya rupiah kita melemah. Oke guys, kita akan ulas terlebih dahulu untuk saham big banks ya, karena hari ini kita melihat memang cukup sideways, bahkan ada yang mengalami normal correction, tapi menurut saya adalah hal wajar karena memang pergerakannya tidak akan naik terus ya, pasti akan ada normal correction ya, mungkin akan ada area higher low juga agar teman-teman nanti bisa tambah muatan di level sana ya. Tapi untuk BBRI hari ini ternyata masih naik 0,7%, close di Rp4.080 per saham disertai dengan adanya akumulasi. Nah, jadi untuk BBRI ini masih bagus ya, akumulasinya dari asing masih cukup konsisten, terutama dari AK, BB, ZP dan juga BK. Jika kita cek untuk BBRI, memang asingnya ini masih memborong saham BBRI ya, dengan net buy 405 miliar, which is ini masih sangat bagus, sehingga teman-teman yang masih hold saham BBRI dalam posisi yang mungkin saat ini masih floating loss ya, ada peluang ya untuk teman-teman bisa kembali cuan dari yang tadinya floating loss menjadi floating profit, dan itu yang sama-sama kita harapkan ya. Tapi kita melihat ternyata hari ini ada beberapa investor retail yang jual, yaitu ada MG, XL, YP, SQ, XC. Nah, mereka kemungkinan take profit karena sudah buy di zona support. Ya, atau ada juga yang memang trend following ya, sejak kemarin ketika mulai ada tanda-tanda kenaikan, mereka average-nya tidak di bawah tapi di tengah-tengah, itu juga ada ya. Jadi cuan 5% karena mungkin porsinya besar ya, cuan 5% juga bagi mereka ya berasa ya, karena mereka masuknya besar karena ini kan big banks gitu ya. Jadi mereka pun tidak ragu-ragu untuk masuk dengan modal besar karena ya nyangkut pun tinggal averaging down seperti itu. Dan baiknya ya ternyata big banks ini malah naik dan juga disertai dengan adanya akumulasi asing, sehingga mereka dengan leluasa ambil profit dari akumulasi yang dilakukan oleh investor asing. Ya, jadi yang dilakukan oleh retail ini sebenarnya bagus-bagus saja ya, karena tidak ada jaminan juga big banks-nya bisa naik ke level yang lebih tinggi, kecuali ya asingnya lanjut terus memborong gitu ya. Kalau misalkan asingnya borong terus secara konsisten ya, net buy-nya di atas 400 miliar, 500 miliar, dan seterusnya, maka tidak menutup kemungkinan BBRI ini bisa kembali all time high. Tapi tetap kita harus punya kesabaran ya, karena misalkan nih gagal breakout di resisten, ya maka di sini teman-teman harus berpikir untuk take profit ya, jika ternyata ada potensi untuk BBRI turun kembali. Biasanya diawali dengan katalis-katalis negatif. Lanjut ke BBCA. Untuk BBCA hari ini kita lihat ya, naik 0,8% di level Rp8.925 per saham. Hari ini sebenarnya sempat breakout di atas 150 ya. Di area high 8.975, tapi kembali berada di bawah MA 150. Artinya memang hari ini ada beberapa investor ataupun trader yang juga take profit di BBCA. Hari ini ada normal akumulasi, terutama dari asing, ada BKKZRX, dan jika kita perhatikan, ini retailnya jualan guys ya, XCX, SQ, XL, PDOD ya, YP juga ada. Nah, jadi bukan hanya di BBRI, tapi di BBCA juga ternyata retailnya memutuskan untuk jual. Untuk BBCA hari ini ada net buy 276 miliar, memang tidak sebesar kemarin ya. Karena kemarin net buy-nya mencapai 569 miliar dan hari ini hanya 200 miliaran saja, is okay. Semoga besok akumulasinya berlanjut sehingga big banks bisa lanjut naik lagi. Tapi tentu saja kita juga tidak akan memberikan kepastian ke teman-teman ya, bahwa
"Oh ini Big Bangs-nya akan lanjut naik ya, silahkan teman-teman all in," ya. Enggak, kita tidak seperti itu ya. Kita tidak memberikan harapan palsu, janji palsu. Kita cukup objektif ya memberikan analisa ke teman-teman. Jika akumulasi asingnya masih bagus, berarti masih bisa di-hold. Ya dalam kasus ini BBRI, BBCA akumulasinya masih oke. Jadi ya untuk hold BRI dan BCA masih ada peluang untuk lanjut naik lagi dan, itu pun akan berlanjut jika besok ternyata asingnya lanjut akumulasi. Jadi tergantung dari akumulasinya, guys. Kalau misalkan asingnya mulai take profit, ya teman-teman take profit juga tidak masalah ya. Karena mengamankan profit itu sebenarnya lebih, apa ya, lebih penting ya dibandingkan hanya mengamankan modal. Next kita ke Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri hari ini ada normal correction 0,8%, close di Rp4.870 per saham. Kita melihat memang hari ini koreksinya cukup normal ya, tidak anjlok. Namun hari ini ada distribusi dari asing. BKAKYU-nya kita lihat ada net sell, sedangkan yang akumulasi ada ZPMGCP. Retailnya gimana nih? Retailnya hari ini beberapa ada yang masuk ya. Karena kemungkinan Bank Mandirinya turun, jadi retailnya berpikir untuk akumulasi di BMRI. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini net sell-nya sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan akumulasi kemarin ya. Kemarin kan net buy 511 miliar, teman-teman juga bisa lihat transaksinya. Sedangkan hari ini ada net sell 193 miliar. Meskipun tidak terlalu besar ya, tapi perlu kita waspadai. Tapi tentu saja kita berharap ini adalah gocekan asing saja. Maksudnya gocekan gimana Kak? Maksudnya gocekan adalah ketika asingnya mulai memborong saham, ya melakukan akumulasi, ada beberapa bagian ya atau di sesi 1 hari perdagangan mereka mencatatkan net sell. Tapi biasanya terlihat net sell-nya itu tidak besar. Jadi menggocek ya biar teman-teman investor retail, biar teman-teman retail itu jual ya karena asingnya jual padahal mereka hanya buang sedikit gitu. Mereka buang sedikit untuk menggocek investor retail dan itu sudah terbiasa terjadi ya. Jadi tentu saja kita objektif bahwa kemungkinan besar ini adalah gocekan dan semoga itu benar ya. Tapi tentu kita akan lihat besok. Apakah besok Big Bangs-nya akan lanjut naik lagi, akan kembali terbang ya di hari apa guys? Besok Rabu ya? Oh hari ini Rabu, besok Kamis ya ternyata. Nah jadi besok Kamis kita akan melihat apakah ada kenaikan lagi nih untuk Big Bangs-nya. Karena tentu saja teman-teman sudah cukup banyak ya saya rasa untuk muatannya di Big Bangs. Lalu bagaimana dengan BBNI? Nah, BBNI ada kenaikan tipis 0,2% di level Rp4.370 per saham. Ada normal akumulasi terutama dari PD, ZPYU, dan DP. Namun, kita melihat ada AKKZ yang net sell dan juga CC. Jadi kita cek ternyata BBNI juga hari ini ada net sell di 8 miliaran saja. Ini sebenarnya net sell yang rendah ya kalau untuk BBNI. Karena net sell di, bulan sebelumnya itu 1 hari bisa mencapai 30 sampai 50 miliar. Jadi kalau misalkan hari ini hanya net sell 8M, berarti ini net sell yang tipis ya, dan kita lihat hari ini transaksi asing di BBNI juga tidak begitu besar. Jadi untuk BBNI, kita melihat ya bahwa ini normal correction saja, kecuali ya besok tiba-tiba ada net sell jumbo, nah baru itu teman-teman harus berpikir untuk cari target take profit. Ya, tapi di harga sekarang menurut saya ini masih layak untuk di-hold, terutama untuk BBNI dan Bank Mandiri ya, yang hari ini ada net sell namun BBCA dan BBRI masih akumulasi. Oke guys, kita akan analisa juga 5 saham hari ini yang sangat menarik, yaitu dari saham-saham big caps ya. Yang pertama adalah Telkom. Nah, untuk Telkom ada kenaikan 5,6% dan congratulations untuk teman-teman yang bisa untuk buy on weakness, either itu di level bottom ataupun di zona supportnya di sekitar 2.500 ya. Jadi level bottom Telkom itu sekitar 2.000 sampai 2.300. Lalu level support di 2.500 sampai MA150 di 2.600. Ini juga level entry yang baik. Lalu last ya di sekitar 2.700 sampai di 2.850. Ini juga adalah untuk tambah muatan untuk averaging down Telkom juga masih oke. Tapi karena hari ini sudah melesat ya untuk Telkom, kemarin naik di sekitar 6,3%, hari ini naik lagi 5,6%, sehingga kita melihat ada peluang Telkom ini bisa lanjut naik karena hari ini akumulasinya juga cukup besar.
Kita lihat akumulasinya dari ZPBKRX ya, ternyata, asing ini memilih untuk akumulasi besar-besaran alias memborong di saham Telkom. Meskipun secara kinerja memang ada sedikit penurunan ya pada kuartal 2 ini. So, untuk Telkom, hari ini net buy di 722 miliar. Ini adalah akumulasi yang besar. Ya, teman-teman ingat, kita pernah bilang atau sering bilang ke teman-teman bahwa saham-saham big caps jika ingin melihat saham big caps naik, maka teman-teman harus melihat dulu akumulasinya. Dan akumulasinya sudah terlihat sejak kemarin ya. Bahkan di 1 atau 2 minggu yang lalu, kita sudah melihat asing ini akumulasi cukup masif di Telkom. Nah, seperti ini. Ini merupakan tanda-tanda rebound-nya Telkom, meskipun tidak langsung naik ya. Dan memerlukan waktu, ya setidaknya asing ini akumulasi ya sekitar 1 bulanan lah ya, di bulan Juli lalu. Sejak Juli lalu kita lihat ini akumulasinya rutin untuk Telkom, sehingga wajar ya asingnya langsung menaikkan Telkom ketika muatan mereka sudah penuh, seperti itu. Dan kabar baiknya hari ini retailnya jualan ya guys ya. Mulai take profit nih untuk teman-teman trader yang buy on weakness, ada NI, PD, ODXC dan juga XL. Ini adalah gambaran ya bahwa retail itu bukan pahlawan bursa. Tidak semua retail adalah pahlawan bursa ya, karena ada juga retail yang cuan. Kalau misalkan semua retail adalah pahlawan bursa, berarti semua retail boncos. Nah, pada kenyataannya banyak retail yang cuan, artinya ya retail sudah pada pintar sebenarnya ya. So, untuk Telkom ini sudah breakout ya di atas resisten 3.200, jadi kita akan cari resisten selanjutnya untuk target take profit teman-teman. Kita sempat melihat ya bahwa Telkom ini memang sempat turun cukup dalam ya, sehingga kenaikannya ini juga patut ditunggu ya karena sudah turun cukup lama. Nah, sebenarnya, di level sekarang pun di 3.300-an ya, 3.360 sampai 3.390 ini adalah, level resisten yang tadinya menjadi level support. Jadi ini tadinya level support berubah jadi resisten dan di sekarang pun memang tepat berada di titik resisten ya. Jadi untuk, Telkom, untuk resisten selanjutnya itu ada di sekitar, 3.600 sampai 3.800. Ini untuk resisten Telkom selanjutnya, lalu lebih tinggi lagi di 4.000 ya, sampai 4.200, seperti itu. Jadi untuk Telkom masih ada upside sehingga teman-teman kalau misalkan masih mau lanjut hold ya, bisa keep untuk Telkomnya di Porto, apalagi yang masih floating loss ya. Sedikit lagi Telkom mungkin ya akan mencapai harga average teman-teman dan semoga bisa berbalik cuan ya, dari yang tadinya minus floating loss bisa balik cuan dan teman-teman bisa take profit. Lalu kita bahas Astra International. Untuk ASI hari ini ada kenaikan 3,7%, close di Rp5.175 per saham. Jika kita perhatikan hari ini seperti ada gap up ya, tapi sempat turun ke area low di 5.025 sehingga memang open hari ini sempat ada gap up ya, open gap up namun dia sempat turun juga guys. Untuk Astra International mulai naik dari zona oversold sehingga ini sangat bagus untuk trend following. Akumulasi dari asing juga bagus ya, ada ZP, BBDR, LG, dan AK. Jadi untuk ASII merupakan salah satu saham big caps yang juga menarik ya untuk teman-teman pantau besok. Kita lihat untuk Astra International hari ini ada net buy di 199 miliar. Ini cukup besar. Dan kalau misal kita lihat di bulan Juli lalu, asing pun terus melakukan akumulasi untuk Astra International ya, meskipun kenaikannya hanya 0 sekian persen, 1%, 2% ya. Tapi dengan adanya akumulasi lanjutan, asing memutuskan untuk menaikkan harga Astra International. Sehingga ini sebenarnya kasus yang sama ya dengan Telkom, di mana masih banyak investor yang hold saham ini dalam posisi yang floating loss ya, karena memang sempat anjlok dalam sehingga ya kita harapkan ini bisa naik dan bisa menjemput average teman-teman. Pokoknya congrats ya untuk yang sahamnya naik dan tentunya untuk teman-teman yang berhasil buy on weakness, kalian sudah cuan ya. Sudah mendapatkan rezeki nih dari kenaikan harga saham. Oke guys, lanjut kita ke auto ya, Astra Auto Parts. Ada kenaikan hari ini 6,4%, close di Rp2.310 per saham. Kayaknya kemarin kita sempat bahas atau mungkin sempat spill ya bahwa pergerakan harga saham auto ketika diakumulasi itu biasanya akan lebih kencang dibandingkan dengan Astra International.
Karena memang dari sisi sizing lebih besar ASI ya, sedangkan auto itu lebih ringan untuk dinaikkan. Oke guys, kita melihat hari ini ada akumulasi ya, terutama dari asing, ada CCA KDR sebagai top buyer, retailnya mulai jual ya untuk auto. Untuk Astra Auto Parts, nah sebenarnya akumulasi asingnya sih sudah terlihat sejak di Juli. Ya Juli asingnya mulai masuk, tapi dia masih cicil-cicil, sehingga kenaikannya pun tipis hanya 0, sekian dan 1%-an saja. Lalu baru hari ini nih akumulasi besarnya di 13,7 miliar ya untuk akumulasi asing di saham Astra Auto Parts. Oke guys, terima kasih, buat teman-teman yang selalu pantau ya channel Invest Saham, dan harapan kita adalah agar teman-teman ini selalu, meminimalisir kerugian dan bahkan sebisa mungkin lebih besar profit dibandingkan loss-nya ya. Karena kita tidak bisa menghindar dari loss sebenarnya, tapi kita bisa meminimalisir loss tersebut sehingga kita memperbesar persentase cuan. Kita fokus untuk memperbesar persentase cuan agar, saham-saham yang kita entry itu, bisa memberikan kita cuan yang maksimal. Nah, salah satunya adalah di saham-saham fundamental. Kapan kita beli saham fundamental? Adalah ketika kita itu, melihat tanda reversal. Kalau misalkan, sudah ada tanda akumulasi, tanda reversal, ya kita masuk gitu ya. Sebenarnya salah satu tanda reversal adalah akumulasi gitu ya, tapi tanda akumulasi juga ada sebenarnya ya. Misalkan net sell-nya tipis tapi akumulasinya mulai rutin. Nah, itu adalah tanda-tanda akumulasi. Kita lanjut ke BBTN. Ternyata BBTN hari ini bisa melanjutkan kenaikan 5,9%, close di Rp1.335 per saham. Untuk teman-teman yang trend following, saya rasa mulai ada yang take profit ya. Karena hari ini asingnya lanjut akumulasi. Ada YUAI sebagai top buyer dan retail ya seperti dugaan kita ternyata hari ini ada jualan ya. Ada YP, PD, XC, EP dan XL. Jadi untuk BBTN kita lihat bahwa hari ini net buy asingnya cukup besar yaitu 20,7 miliar sehingga BBTN masih layak untuk di-hold dan teman-teman yang mungkin belum take profit silahkan lanjut hold guys ya. Tapi kalau memang sudah ada tanda-tanda longsor ya teman-teman tinggal take profit saja. Terakhir kita akan bahas CDIA. Nah, untuk CDIA ada kenaikan 8% hari ini dan mulai normal ya untuk perdagangannya tidak masuk FCA lagi. Dan untuk CDIA karena, ini merupakan salah satu saham Konglo ya, jadi saya harapkan ke teman-teman itu jangan terlalu FOMO. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih punya average di harga bawah dan masih lanjut hold, mungkin, teman-teman bisa, hold ya sampai nanti ada tanda-tanda tembus resisten, ya baru teman-teman bisa berpikir untuk take profit ya. Tapi memang CDIA sudah naik tinggi dan apakah ya kenaikannya akan mirip seperti cuan yang bisa naik, ribuan persen ya, saya juga tidak tahu jawabannya guys ya sebenarnya karena saham Pak Pepe itu adalah saham yang no limit sebenarnya. Ya bisa dinaikkan sampai harga berapapun ya, mau misalkan CDIA-nya mau ke 2.000 ke 3.000 mau ke 10.000 itu juga sangat bisa ya, karena ya pengendalinya adalah Pak Pepe ya. Teman-teman juga harus tahu track record dari Bapak Prajogo Pangestu untuk saham-sahamnya ya. Itu adalah saham yang, punya peluang untuk multi bagger. Tapi, kembali lagi ya, disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi, tetap ada risiko yang harus teman-teman tanggung ya, jika ternyata pergerakan sahamnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita coba pantau, ternyata asingnya masuk guys, retailnya jual lagi. Ada XCXL, PD. Tapi kalau misalkan saya lihat, saya pantau di stream ya guys ya, di grup saham ya maksudnya, atau di stream saham, sebenarnya sudah banyak ya teman-teman trader yang baru masuk ya atau masuk lagi di seribuan. Ya di 1.500, 1.600 bahkan ada yang, sudah floating loss gitu ya. Jadi sudah banyak trader yang masuk. Jadi untuk CDIA ya pastinya menggunakan metode trading ya. Karena untuk, long investing ini resikonya cukup besar gitu ya. Kecuali harga sahamnya naik ya, berarti teman-teman hold sampai kapan hold sampai, berapa bulan pun atau berapa tahun pun ya jika naik, jika, apa ya, ibaratnya malah naik gitu ya, ya teman-teman berarti kan cuan. Tapi kembali lagi resikonya cukup besar.
Hari ini net buy asing di 9 miliar dan kita lihat sempat ada akumulasi di tanggal 6 Agustus sebesar 42 miliar. Net sell di 8 dan 11 Agustus ini di 17M plus 17M. Jadi sekitar berapa guys? 34, 35 ya. Karena ini kan 17,4, ini 17,5 ya. Jadi sekitar 35 miliar lah ya. Masih lebih besar akumulasi asingnya dibandingkan net sell yang pernah terjadi di tanggal 8 dan 11 Agustus. Untuk CDIA kita akan pantau besok ya, semoga ada kenaikan lanjutan. Dan kita akan rekap untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing hari ini. Ada Telkom di urutan pertama, lalu ada BBRI, BBCA, Astra International, lalu ada saham cuan, Aman, Brand, Wifi, MTEK, DSNG, lalu ada DSSA, Film, MDKA, BBTN, NCKL, TAPG, MBMA, MAPA, dan Auto. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman.